Saya akan melanjutkan yaitu model-model penelitian dan pengembangan. Menurut Beck and Kerr ada beberapa. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan. Yang kedua, analisis pembelajaran. Yang ketiga, analisis pembelajaran dan konteks. Yang keempat, merumuskan tujuan formasi. Yang kelima, mengembangkan instrumen. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Yang kedelapan, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Yang kesembilan, melakukan revisi. Yang terakhir yaitu evaluasi sumatif. Kemudian selanjutnya menurut Bohr and Cole ada beberapa. Yang pertama, studi pendahulu. Yang kedua, merancang penelitian. Yang ketiga, mengembangkan desain. Yang keempat, uji pelaksanaan lapangan. Yang kelima, revisi hasil uji lapangan terbatas. Yang keenam, uji lapangan secara luas. Yang ketujuh, revisi hasil uji lapangan lebih luas. Yang kedelapan, uji kelayakan. Yang kesembilan, revisi hasil uji kelayakan. Yang terakhir, diseminasi dan implementasi produk akhir. Di sini dalam model Bohr and Cole adalah suatu proses untuk mengembangkan terdiri atas kajian tentang temuan penelitian produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan-temuan tersebut, melakukan uji coba lapangan. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan penelitian pengembangan atau R&D. Yang pertama, penelitian mengembangkan atau R&D mampu menghasilkan produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut menghasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Selanjutnya, penelitian mengembangkan atau R&D akan mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti atau memiliki nilai sustainability yang cukup baik sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Selanjutnya, penelitian pengembangan atau R&D merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Selanjutnya, metode penelitian pengembangan atau R&D merupakan yang metode cukup komprehensif mulai dari metode deskriptif, evaluasi, dan eksperimen. Oke, selanjutnya kelemahan penelitian pengembangan yaitu yang pertama, pada prinsipnya pengembangan atau R&D memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Kemudian yang kedua, pengembangan atau R&D dapat dikatakan sebagai penelitian penelitian atau R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D modelnya pada sampel bukan pada populasi. Selanjutnya, hasil penelitian R&D.
Umi Khoiriyah dan Swedi Rizki dalam tulisannya dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Himpunan Matematika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam adalah penelitian bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar himpunan matematika berlandasan nilai-nilai Islam yang layak, praktis, dan efektif. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan R&D. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah ADDI atau analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Instrumen dari pengumpulan data menggunakan angket dan pertanyaan evaluasi. Hasil dari ini, penelitian ini rata-rata validasi ahli adalah 81,40%, sangat layak. Kemudian, berdasarkan pelaksanaan kelompok kecil siswa diperoleh persentase kepraktisan sebesar 82%. Sedangkan dari hasil uji coba lapangan pada satu kelas diperoleh persentase keefektifan sebesar 66,67%. Oleh karena itu, penelitian dapat disimpulkan bahwa bahan ajar himpunan matematika berbasis nilai Islam yang layak, praktis, dan efektif. Kemudian menurut sementara Reni Gustiawati dan Dernis Arif, kemudian Ahmad Rizki dengan judul Pengembangan Bahan Ajar Membaca Permulaan dengan Menggunakan Cerita Fabel pada Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan proses pengembangan bahan ajar membaca permulaan dan menghasilkan bahan ajar membaca permulaan dengan menggunakan cerita fabel atau mendidik kelas 2 yang valid, praktis, dan efektif. Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan berdasarkan model 4D, yaitu defining, diction, develop, dan disseminate. Kevalitan dapat dilihat dari validasi isi, bahasa, penyajian, kegrafikan, pada, dan RPP. Keseluruhannya 93,10% dengan kategori sangat valid. Praktikalitas bahan ajar dilihat dari respon pendidikan di sebesar 98,22%, respon peserta didik sebesar 96,15%, sedangkan efektivitas membaca permulaan persentase sebanyak 100%. Dapat disimpulkan bahwa bahan ajar membaca permulaan menggunakan cerita fabel yang dikembangkan layak digunakan dalam membaca permulaan kelas 2 SD. Oke, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kami. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.